Musim kompetisi 2023-2024 belum berakhir, tapi Unai Emery berhasil menempatkan Aston Villa di zona Champions. Hingga di pekan ke-21, Aston Villa menempati peringkat keempat di papan klasmen Premier League. Taktik apa yang digunakan Unai Emery sehingga berhasil membawa The Villains menjadi penghuni papan atas klasmen? Mari kita simak analisanya. (4-4-2) menjadi formasi rutin Aston Villa dalam membendung progresi lawannya. Meski demikian, bagi Unai Emery, 4-4-2 bukanlah formasi baku. Kalau tim lawan menempatkan banyak pemain di backline Villa, atau jika tim lawan menempatkan pemain yang agresif melakukan run-in behind di backline, maka salah satu atau kedua pivot Villa akan turun ke backline sebagai pemain ekstra, sehingga merubah formasi bertahan Villa menjadi 5-3-2 ataupun 5-4-1. Selain fleksibilitas bangunan formasi, kerapatan antar lini juga menjadi perhatian Emery dalam bertahan. Saat membangun formasi bertahan, secara vertikal Aston Villa memperpendek jarak antar lininya. Dengan begini, Villa bisa membatasi pergerakan pemain lawan yang menempati ruang antar lininya. Sebagai informasi, jarak ideal antar lini dalam bangunan mid-block adalah 20 meter. Unai Emery memangkas jarak tersebut hingga rata-rata 10 meter. Sedangkan secara horizontal, Villa juga memperpendek jarak antar pemain satu dengan yang lainnya, sehingga tidak mudah bagi lawan untuk menemukan celah umpan. Selain kerapatan antar lini, Unai Emery juga memperhatikan solidnya pressing block Aston Villa. Jarak antar pemain yang berdekatan ditambah intensitas pressing yang tinggi seringkali membuat lawan kesulitan melakukan progresinya. Pressing juga dilakukan saat pemain lawan melakukan build up. Saat melakukan high pressing, dua pemain depan Villa menutup akses ke salah satu atau kedua pivot lawan. Dalam hal ini, tugas itu sering kali dilakukan oleh Ollie Watkins dan Tielemans atau McGinn. Di belakang mereka, kedua pivot Villa, yaitu Kamara dan Luiz, ikut naik ke depan untuk membangun pressing block. Naiknya kedua pivot Villa tidak bisa dipisahkan dari keberadaan garis pertahanan tinggi yang dibangun oleh The Villains. Saat melakukan high pressing atau saat lawan melakukan progresinya, backline Aston Villa ikut naik ke depan. Dengan begini, dua pivot Villa punya keleluasaan untuk naik, karena sekali lagi, Villa punya kerapatan jarak di antara lini tengah dan lini belakangnya. Tingginya garis pertahanan Aston Villa ini juga menjadi amunisi cadangan bagi anak asuh Unai Emery dalam bertahan. Karena jika lawan terlalu agresif dalam melakukan progresi, offside trap atau jebakan offside siap menanti mereka. Aston Villa cukup efektif dalam membangun offside trap-nya. Hingga menjelang Boxing Day musim 2023-2024, Aston Villa menjadi tim yang paling sering menjebak lawan-lawannya dengan offside trap. Sedangkan di aspek serangan, Aston Villa membangun serangannya dari bawah. Saat melakukan build up, dua pivot Villa, Luiz dan Kamara atau Dendoncker, memposisikan dirinya untuk menjadi opsi umpan. Keduanya juga akan melakukan link up dengan dua pemain nomor 8 Villa, yaitu McGinn dan Ramsey. John McGinn sendiri punya versatility. Pemain asal Skotlandia tersebut bisa bermain di area kiri ataupun kanan. Posisi McGinn dan Ramsey yang meninggalkan kelebarannya tidak hanya berfungsi sebagai inisiator progresi, tapi lebih dari itu, keduanya seringkali memancing perhatian winger ataupun fullback lawan. Situasi ini diciptakan oleh Aston Villa karena Luka Digne seringkali melakukan overlap untuk mengekspos kelebaran kirinya. Hal yang kurang lebih sama dilakukan di kelebaran kanan. Hanya saja di area kanan, Bailey menjadi pemain yang paling agresif mengekspos kelebarannya. Pasalnya, fullback kanan Villa yang posisinya seringkali ditempati oleh Konsa lebih berkonsentrasi dalam bertahan. Overlapnya Digne dan mobilitas Bailey di kelebarannya masing-masing merubah formasi Aston Villa dari 4-4-2 menjadi 3-2-5 atau 3-box-3. Namun jika dua pemain nomor 8-nya dimarking ketat oleh pemain lawan, Aston Villa punya center back yang juga bisa menjadi ancaman. Carlos Pau Torres ataupun Lenglet punya visi, variasi umpan, dan kemampuan mendistribusikan bola dengan baik. Karenanya selain bisa membangun serangan dari bawah, Aston Villa juga bisa memainkan direct ball dengan baik. Dan itu berarti Aston Villa punya senjata yang lengkap dalam menghadapi lawan-lawannya.
Dengan taktik yang digunakannya, Unai Emery sudah membawa Aston Villa melewati pencapaian yang dilakukan oleh pelatih sebelumnya. Menarik untuk melihat apakah pencapaian Unai Emery akan bertahan hingga di akhir musim kompetisi nanti.